Ya Allah. Apaan? Ya. Panas banget sumpah. Saya tuh barusan itu ya. Udah gitu-gitu udah out dari kamar aja. Kali ini kita ada di Jakarta Selatan di sebuah gedung bekas penampungan TKI. Ya. Jadi Dulu ada ribuan TKI katanya di sini. ya yang ditampung di gedung ini gitu. Di tempat ini sejauh gua tadi sempat jalan-jalan sama Coki dan Muslim, ada makhluk-makhluk yang ada pocong juga, ada kuntilanak juga. Di dekat pohon ada yang berbentuk kayak iblis. Visualisasi normal kita pada saat gue bilang iblis adalah Hellboy. Thank you Bang Didi. Ada juga cewek, lebih banyak cewek sih. Cewek yang bukan kuntilanak ya. Gambaran visualnya bukan kuntilanak tapi cewek doang. Thank you baik Bang Didi, di gift lagi. Ini dulu pernah terjadi kebakaran di tahun 2009. Gedung ini dulu bekas penampungan TKW. Banyak korban TKW pada lompat di lantai 3. Anjir mati dong. Depannya memang masih ada cahayanya, Iya. tapi di bagian belakang udah abandoned sama sekali. Di atas juga udah gelap semua. Betul. Terus kejadian-kejadian aneh di sini ya itu saya udah kagak aneh lagi gitu. Tapi kebanyakan tukang-tukang yang sering melihat penampakan itu. Seperti ada wanita sering bolak-balik, sering lewat terus ada Sayang kecil kenapa gitu. sayang? Tempat TKW lompat dari lantai 3. Ini kosong 10 tahun. Normalnya pada saat sebuah tempat kosong ada orang yang ngisi. Event itu rumah. Ini pun sama. Jadi pada saat ada area kosong lama, ada nih makhluk-makhluk astral yang ngisi juga masuk. Ini tempat pertama tuh di lantai 1 di kayak ada kantor gitu ya. Iya, mungkin bagian administrasi di situ. Dan anehnya di situ banyak piala. Nah, pialanya anak-anak SD. Sumpah coy. Jadi itu makanya kita juga gak ngerti kenapa di tempat TKI banyak piala-piala anak-anak Iya. SD gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Nah, terus di tempat ini Ranu bilang katanya dia lihat ada sosok yang mengambang di Iya. atas tumpukan-tumpukan Kuntilanak. Di situ gue nemuin ada sosok kuntilanak yang agak ngambang melayang gitu dan bahunya nggak kelihatan sama pala. Ini gue pengen mencoba berinteraksi dengan kuntilanak yang katanya lagi ngambang. Yang katanya lagi ngambang. Apakah Coki bisa ngambang juga? Nah, waktu Iya. kita mau manjat, ada yang kesenggol. Ini patung bentuk Bali dan sama patung ini kosong dan diisi juga sama makhluk. Gue punya ketakutan pada saat Coki matahin sayapnya, ini bisa bahaya buat anak-anak. Ketakutan gue itu, tapi sejauh perjalanan tadi nggak ada masalah sebenarnya. Waduh, marah dia. Nggak kesenggol loh itu. Oh kesenggol. Waduh, marah dia. Kesenggol. Hai. Hati-hati boy. Itu sumpah takut banget saya, Bro. Anjir. Katanya dulu kalau senggol-senggol benda gaib katanya apa kaki bengkak gitu. Iya. Coki pantatnya bengkak. Waduh, kangen. Tapi memang karena kesenggol memang kita sempat panik ya. Iya, Ada yang kesurupan gitu. Nah, tapi akhirnya karena kita harus improve, Iya. jadi gue ngambil patahan Patahan sayapnya dan gue coba untuk menggunakan itu untuk berinteraksi dengan kuntilanak. kuntilanak. Iya. Nah, gue berusaha untuk gimana kalau sayap ini kita pakai untuk ngupilin kuping kuntilanak. Iya. Biar kuping kuntilanak yang Bentar. ngupilin kok kuping sih. Hidung. Dia merasakan sesuatu nggak? Enggak sih. Cuma gue nggak tahu kalau si Kunti ini jatuhnya lebih pasrah sih. Pasrah. Dikelitik-kelitik. Nggak ngaruh juga, nggak nyentuh juga. Oh, ya sudah. Selama gue mengiyakan sebuah tindakan mereka berdua, berarti menurut gue pribadi makhluk itu atau sosok yang mereka ganggu, anak berdua itu ganggu, masih di bawah gue. Jadi maksudnya gue masih bisa nahan kalau memang ada kenapa-napa. Tapi untungnya benda yang kata Ranu gaib tadi bisa kita pasang. Bisa kita pasang Memang kembali. sayapnya ternyata
bisa dipasang, bisa Bisa. dilepas. Makanya mungkin udah tegang saya tadi. Hah? Makanya mungkin untuk kedepannya ini adalah pelajaran buat tim kemana-mana bawa paper dulu. Biasanya ada efek apa no kalau nggak sengaja? Nggak ngaruh sih sebenarnya, cuma gue takut aja, cuma ada energi jahat banget nih dari sebelah kiri. Ada energinya. Setelah barang itu patah, ada energi yang keluar cepet dan besar. Akhirnya karena Ranu bilang ada energi yang lari ke atas, Ya. kita langsung ke lantai 2. Thank you sapinya. Dan akhirnya kita masuk ke satu ruangan ya. Iya, ke satu ruangan mungkin tuh kayak kamar mandi mungkin, Cok. Atau nggak tahu kamar mandi atau seperti ruangan yang kosong. Itu di situ Ranu mengkonfirmasi ada pocong. Iya, ada pocong. Pocong di pojokan. Yes. Posisinya di mana nih? Enggak. Di mana? Di depannya Muslim persis nih. Itu ngeliat ada satu pocong yang ukuran tingginya sedikit lebih tinggi daripada pocong normal. Maksudnya ini ukuran Muslim, dia tuh masih sedikit di atasnya Muslim gitu. Kita mengetes keberadaan pocong itu dengan memberikan lilin dan mengucapkan selamat ulang tahun. Pocong, kalau kamu ulang tahun, coba tiup lilin ini. Betul. Pocong, kalau kamu ulang tahun, coba tiup lilin. Tapi yang terjadi adalah lilin itu hanya bergerak-gerak saja ya. Nggak tahu itu dari energinya pocong atau memang ada angin atau memang nafas-nafas kita jadinya. Iya, tapi memang lilinnya bergerak. Untuk menaikkan intensitas tantangannya kita tambahin dengan nyanyi lagu ulang tahun. Iya. Pertama bahasa Indonesia. Yang kedua bahasa Madura. Selamat. Bodo amat sumpah. Bodoh. Pocong juga malas gak sih jadinya? Kami ucapkan Selamat ulang tahun kami Ocha Aking. Selamat panjang umur kita tua Aking. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa? Mungkin karena bahasa Madura. Nah, akhirnya kita next ya, kita ke lantai 1 ya. Pada saat kita turun ke lantai bawah itu aku sih dengar ada kayak gitu, Cok. Nggak terlalu ada energi ya? Bro. Siapa barusan ente? Ke atas lampu ke atas. Bos, jelas bos. Nggak terlalu ada energi ya? Bro. Itu gue pribadi juga dengar suara ada gitu. Ya kalau suara-suara kayak gitu kebanyakan bisa didengar juga sama Muslim sama Coki, dan kebetulan mereka juga dengar. Asal suaranya dari mana gue juga masih belum tahu dari mana, tapi biasanya yang punya energi seperti itu kuntilanak buat ngeluarin suara kayak gitu. Kalau gua nggak dengar, dia yang dengar. Karena Balik. Mereka tuh lampu Nih ya. Nih ya, dengar ya. itu gue Terlalu ada energi ya? lampu ke atas. Bos, jelas bos. Nggak terlalu ada energi Di kiri. Gitu. ya? Bos, jelas bos. Nggak terlalu ada energi Tuh. ya? Bro. itu gue pribadi juga dengar suara ada gitu. Ya kalau suara-suara kayak gitu Tuh. kebanyakan bisa didengar juga sama Muslim sama Coki, dan kebetulan mereka juga dengar. Asal suaranya dari mana gue juga masih belum tahu dari mana, tapi biasanya yang punya energi seperti itu kuntilanak buat ngeluarin suara kayak gitu. Kalau gua nggak dengar, dia yang dengar. Karena masalahnya kalau lagi ekspedisi gini, kita lebih sering dapat apa ya, suara-suara tuh Iya, banyak banget. suara. Dan itu betul nggak kita tambahin, itu 100% autentik asli. Karena ini sekali lagi adalah tempat penampungan TKI, jadi itu toiletnya itu kamar mandinya yang memang kayak bilik-bilik barak gitu. Nah, di tempat mandi ini yang menarik ada dua makhluk wanita tadi, makhluk perempuan yang kalau digambarin raut muka itu raut muka sedih gitu, kayak minta tolong, kayak sosok perempuan yang kerap disiksa gitu. Kenapa disiksa? Nah, kita langsung masuk ke ruangannya tuh. Ya, Nah, di sini ada perdebatan nih. Di sini ada perdebatan nih karena awalnya idenya Ranu dia pengen supaya satu orang yang ditinggal di sana.
tapi sahabat saya ini Bapak Muslim ini keberatan. Ranu memang begitu ya, kalau yang bagian serem banget saya yang ditinggal Pak ya. Kita mau ditinggal satu di atas satu di bawah atau gimana nih? Boleh satu di bawah, satu di atas, tapi yang di bawah ini muslim. Gitu. Kenapa sih muslim? Muslim di bawah. Enggak serem saya. Bisa. Aku dari tadi sesat nih. Iya udah bisa. Percaya sama aku sih. Enggak berdua bed roasting. Ketakutan muslim adalah pada saat dia ngelihat ruangan yang tidak seberapa besar atau tertutup dan ada makhluk yang keluar, dia panik, takut, akhirnya malah repot menurut dia. Makanya akhirnya ya udahlah, kalau muslim gak mau, gue juga takut menanggung resiko karena nanti muslim semakin takut, semakin mudah dirasuki juga. Ya udah akhirnya sama Coki dan mereka megang 2 kamera sekaligus. Di sini ada pocong, terus di sini ada wanita, terus di sini ada wanita, terus di sini tirai 3. Waduh. Nah, selama proses kita di dalam berdua itu Iya. kita saling merekam satu sama lain ya. Dan di situ ya saya ngerasa sesek banget loh. Itu kayak dipijet orang tapi 10 orang di sini coba. Iya. Kenapa lu ngerasain apa? Iya, dari belakang bro. Lu ngerasain merinding nggak dari belakang? Dingin bos. Nah, karena kita tidak diganggu, kita Iya. coba meningkatkannya dengan streaming video YouTube Eta Terang kan. Iya. Eta Terang kan Batak banget gua. Eta terangkanlah. Iya. Karena begini menurut penelitian lagu itu manusia aja terganggu coba. Saya terganggu. Iya. Lagu sampah. Sampah lagu gitu ya. Gue sih ngerasa makin panas ya. Bagaimana sih? Tapi barusan ada hembusan gitu. Bos, apa sih? Lu ngerasa apa? Ada yang bos dan luar bos. Masa sih? Begitu. Nah, yang kurang ajarnya lagi, Ranu datang sok-sok ngagetin itu. Wah, Makanya gila gua kaget. jubrak. Waduh. Untung itu bangunan nggak ditinggalin itu. Kenapa? Iya, kalau misalnya itu ngerusak-rusak gitu masih ada orang ngerusak properti kantor loh itu. Kena SP3 loh itu. Gue pribadi harus ngejatuhin mental mereka biar mereka tetap takut. Akhirnya pada saat balik nih, gue gebrak gitu pintunya. Oh, karena kalau misalnya biar takut tuh biar ada yang mau ngedeketin gak sih? Ya nggak sih, kalau misalnya mentalnya kayak tetap takut itu jadinya ada yang deketin gitu, tetap pada mau ngedeket gitu loh. Akhirnya kita pindah ke spot selanjutnya. Iya. Ini masih di satu tempat tapi di gedung yang agak sedikit jauh dikit tapi masih di tempat yang sama ya. Ini di lantai 3 Di lantai 3 ini. Jadi 70% tempat ini kosong, 30% ditempatin. Nah, di lantai 3 ini sama sekali kosong, banyak kamar-kamar. Di beberapa sisi tuh ada makhluk-makhluk yang kecil dan sering lari-lari gitu. Tapi bukan tuyul ya, makhluk anak-anak kecil gitu yang sering muter-muter, iseng lah anak-anak kecil kayak gitu. Mau roasting di sini di lorong ini aja tapi Jangan ke kanan. boleh kanan cuma biar kita fokusin di sini nanti gue panggilin. Kira kita ke sana, kamera ditaruh di tripod ya. Ya di pintu masuknya, Ah, dan terus kita saya cuma pegang pegang satu Dia udah pergi, kita udah di sini sendiri. di sebuah. Ini di gedung yang lain lagi nih. Ya karena tapi tadi- di sebelahan sama Sebelahan. gedung TKW tadi. Ini di gedung TKW. Jadi kita mungkin jelasin sedikit, kita kesini dulu. Oke. Jadi tempat ini udah jadi kos-kosan, Ya. oke? Tapi dikosongin kan. Pertama kali kita mulai, kita coba jalan mengeksplor, gue lagi cerita, ini tiba-tiba si Muslim dengar suara cetek gitu ya. Nah, Itu suara apa ya? Mungkin nggak tahu. enggak, apa kayak suara stop kontak cetek begitu? Enggak. Enggak, bukan. Tempat yang terakhir tuh ada anak kecil juga yang mundar-mandir yang mungkin ngisengin Coki sama Muslim pada saat mereka di atas. Ini ya normalnya ya seperti anak kecil lah. Anak kecil kalau penasaran akan sesuatu kan usil, pengen tahu. Nah, gambarannya kayak gini. Orang sekitar 5 orang, dia tuh Pas ngekos. apaan? Cetek bos. Kagak ada. Sumpah di situ. Suara apaan? Ada cetek. Kita sampai itu. Sumpah di situ. Apaan? Ada cetek. Kita sampai itu. Dia tuh Kita sampai itu. dia tuh Oh, cetak gitu. Oh, suaranya bukan kayak itu, kayak ngomong cetak gitu loh. Kayak ngomong cetak gitu. Bukan yang ini. Bukan yang cetak
gitu, bukan cetak gitu. Apaan? Ada cetek. Kita sampai itu. Dia tuh Nah, gitu. enggak, bukan di situ. Di sini. Di sini. Aku dengar di sini, Bos. Di mana? Di ruangan ini. Suara cetek. Suara cetek maksudnya? Kayak ada yang cetek. Lu, Kenapa? Bos. Apa? Aduh, ada yang Di mana? Aduh, saya ini paling takut sama tempat-tempat yang deket, sempit gitu, Cok. Itu serem banget. Soalnya setan tuh muncul nggak mungkin jauh, pasti. Tahu-tahu di sini, aduh di pulau, gitu kan. Jadi saya di situ tegang banget, dan sumpah itu tegang banget. Jadi begitu ada suara cek, wah itu pasti langsung panik. kiri kayaknya. Oh itu dia, gue denger itu. Wah itu pasti langsung panik. Kiri kayaknya. Oh itu dia, gue denger itu. Iya. Di sini? Iya, Itu di situ? Iya. Itu gue dengar. Itu suara gitu. Nah di sini ada lagi nih. Wah gokil nih. Serem banget Pak ini, Pak. Tuh, Nah, gue dengar suara ketawa tuh. Hah? Gue dengar suara ketawa. Kayaknya di sini yang paling serem katanya. Mau kita Boleh, ayo. Di sini panas banget sumpah. Ya. Muslim dengar suara apa sih yang terakhir yang sampai kita cabut? Kalau aku sih cuma denger "Sss" gitu Nah, aja. kalau gue dengar suara orang nangis, gue nggak tahu nih kerekam di kamera atau enggak ya. Iya. Jadi deg-degan, Cuk. Tapi emang serem sih. Sumpah serem banget Pak, ini kayak main Counter Strike tapi lawan hantu. Kita coba ke situ dulu yuk. Oke. Tapi mungkin jangan terlalu jauh. Oke, aman. Mungkin kita sampai pintu situ aja ya. Ya. Kenapa sih? Lu jangan gerakan-gerakan random gitu. Enggak, jangan. Kita tuh udah terlalu jauh nih kayaknya. Hah? Terlalu jauh nih. Udah. Ini panas banget bos. Oke. Iya, mundur aja. Ini kamar 23. Udah dikit-dikit udah out dari kamera itu. Bos, ada yang aduh, bos. Aduh, ada yang Gue dengar suara orang nangis. Kita coba dari sini. Hah? Gue dengar suara orang nangis. Gimana? Coba itu. Anjir, Cok. Deg-degan. Ya sekian kita sudah selesai mengekspedisi tempat bekas penampungan TKW. Ya. Intinya kalau tempat punya sejarah yang mengerikan biasanya ada kemungkinan untuk Iya. dihantui gitu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share, dan juga komen di bawah ini kalian punya tempat-tempat serem di mana. Silakan usul, Yes. komen di bawah biar kami yang mendatangi. Dan kita bisa menyimpulkan setelah kita melakukan ekspedisi selama kurang lebih satu semalaman, kita bisa bilang kalau tempat ini fix serem ya. Fix up. Sama kayak buku tabungan kita. Fix serem.